Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta mistiker sejati, selamat datang di channel Sharing Story Mystery. Bersama saya Mr. Won. Gimana Gansis kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini gue mau bawain cerita seru nih dari Pulau Seberang. Cerita ini gue dapat masih dari Kaskus dengan ID Kaskuser atas nama Luf 105 dengan judul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan, Kalimantan. Oh ya Gansis, jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku Latisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kaltim. Saat aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu ada tugas di daerah Kalsel. Dengan senang hati aku menerima tugas ini. Karena Kalsel adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga sudah sering bolak-balik Kaltim Kalsel ataupun Kalsel Kaltim. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku, sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu ku bawa santai sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 Wita. Kalau ke Kalsel kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Panajam Pasar yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan, mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget dan untuk menyampaikan ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga supir di depan. Di perjalanan karena belum mengantuk, kami ngobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim Kalsel atau Kalsel Kaltim ini jalannya melewati Gunung Rambutan yang curam dan berkelok-kelok. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati, kalau terpleset ya mobil akan langsung masuk jurang. Apalagi kondisi pada malam hari. Lampu jalanan ada cuma sedikit. Setelah melewati beberapa kabupaten lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalanan Gunung Rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir.
Aku lirik jam di tangan, sudah menunjukkan hampir jam 10-an malam. Om, kecilin AC-nya dong. Dingin banget nih. Udah paling rendah ini, Mbak. Oh iya, tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaketku gak, Sah? Mas Azam menawari jaketnya. Kalau mau, itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya. Mas, asli nih dingin banget. Kalian gak kedinginan? Enggak sih kalau kita. Ya udah ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik berniat mau ambil jaket di jok belakang, tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku istighfar. Tapi gak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi pas aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet, jadi gak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa, Sah? Mas Azam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget, Mas. Tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya, mungkin ranting pohon. Aku mengiyakan saja, biar suasana baik, karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon, tapi langsung kutepis pemikiran itu, karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati, karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa, Om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran, ada orang beneran di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini? Masa sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Bener saja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus aja lah, Mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah gunung gini. Iya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan juga terus motornya mogok, kan kasihan, kataku. Benar saja, ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku, menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih. Kasihan, bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa, Mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi wanita tersebut, memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, merasa kasihan akhirnya wanita tersebut. Kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. Naik, Mbak. Kubukakan pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih, Mbak? Mas Azam langsung bertanya. Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri, ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit.
"Oh iya mbak, kenalin aku Latisa." Kuulurkan tangan kepadanya. "Sari," jawaban singkat sambil menyambut ulur tanganku. Ketika kami saling melepaskan jabat tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Azam dan Om Supir, apa mereka juga mencium aroma melati juga. Dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah berapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Sari. "Masih jauh mbak pasarnya?" Om Supir bertanya, tapi Sari diam saja, masih tanpa ekspresi. "Mbak." Mas Azam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi. Saat ku buka mata, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi pagi. Apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal. Sa, sudah sadar? Ayo minum dulu." Terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakan Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir bebarengan. "Alhamdulillah sudah gak apa-apa Sah. Kita di rumah pamannya Rido, nama supir kami." "Mas, setan!" Aku terisak karena masih ketakutan. Wajarlah ya, karena ini kali pertama aku bertemu makhluk gaib duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa mbak. Setannya sudah pergi," sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan, berangkat petang, dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gansis, segini dulu ya. Besok Ane lanjutin lagi. Bakal banyak banget hal seru yang Ane ceritain di sini. Simak aja terus kelanjutannya.